Memisahkan hubungan terlarang suami dan pelakor harus dimulai dari mindset atau pola pikir. Ketika Bunda mengetahui suami selingkuh dan sikap Bunda seperti halnya orang-orang di medsos yang viral itu, maka selamanya Bunda akan kesulitan memutuskan suami dan pelakor. Sebagian besar istri yang tahu sedang diselingkuhi suami, biasanya mereka berubah seperti CCTV. Bahkan polisi yang hari demi hari mengawasi gerak-gerik suami. Menyadap WhatsApp HP suami, memasang GPS di mobil suami, menginterogasi semua teman-teman dekat suami, menjadikan rekan kantor suami sebagai mata-mata. Kemudian mereka meminta suami menjelaskan dari A sampai Z. Berdasarkan pengalaman saya menangani ratusan masalah rumah tangga, khususnya dalam hal perselingkuhan, tiap kali memberikan bimbingan kepada klien yang mengikuti ikhtiar spiritual rumah tangga dengan saya, hal pertama yang saya arahkan adalah mindset atau pola pikir. Jika pola pikir Bunda benar, maka setiap ucapan dan tindakan Bunda pun akan lebih tepat. Jika pola pikir sudah salah, maka tindakan dan ucapan Bunda hanya akan menjadi bumerang ke Bunda dan semua keburukan suami semakin menjadi-jadi. Nah, kira-kira pola pikir istri yang diselingkuhi itu harus gimana sih, Miss? Silahkan simak video ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share agar Bunda nggak ketinggalan update seputar rumah tangga dari saya. Tonton video sampai akhir karena ada beberapa pola pikir yang akan saya jelaskan dan perlu untuk Bunda pahami serta terapkan. Mindset atau pola pikir pertama yang harus Bunda pahami adalah orang selingkuh sama dengan orang murahan. Mungkin saat ini ada di antara Bunda yang mengemis cinta suami dan merengek minta suami bertahan. Percaya saya deh Bu, suami gak bakalan bergeming sedikit pun. Mungkin di awal dia luluh, tapi nanti juga bakalan kebiasaan haramnya ini pasti kambuh lagi. Stop nangisin suami lagi, dia berarti manusia murahan. Daripada ngabisin waktu untuk nangis, lebih baik beresin rumah, fokus nyari duit, ngurus anak yang bener, cari pengobatan luka batin supaya Bunda bisa bangkit, termotivasi, dan gak terus-terusan sakit hati lagi. Suami gak peduli, ngapain juga Bunda harus peduli banget sama hubungan ini. Yang penting aku sama anak-anak sehat lahir batin. Nah, coba Bun, pasang mindset cuek seperti ini. Kira-kira bisa gak Bunda? Mindset atau pola pikir kedua yang harus Bunda pahami adalah suami bukan milik Bunda. Tanamkan di pikiran Bunda bahwa suami adalah milik Tuhan dan dirinya sendiri. Bunda gak punya kendali atas apa yang ada di pikiran orang lain, bahkan suami sendiri gak punya hak atas apa yang akan terjadi atas semua ini bahkan detik ini. Kadang kita lupa bahwa suami juga manusia yang berhak memilih. Dia punya hak untuk memilih bertahan dan mencintai kita selamanya. Juga berhak memilih dan berbahagia dengan yang lain. Semua hal yang sudah atau belum terjadi sudah dalam skenario Tuhan. Yang bisa dilakukan istri adalah menjadi istri yang baik, bertanggung jawab, berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan dan pertolongan. Terlepas apakah suami menghargai ikhtiar kita, kemudian membalasnya dengan hal yang setimpal atau tidak, itu urusan Tuhan dan suami. Kita tetap berikhtiar sebaik mungkin mempertahankan rumah tangga. Tapi hati ini juga perlu kita pasrahkan, sehingga mental kita tidak terbebani harus bisa membuat suami cinta lagi. Karena ingat, di atas keinginan kita ada takdir Tuhan yang menentukan. Mindset atau pola pikir ketiga yang harus Bunda terapkan adalah setiap pernikahan pasti diuji. Bunda harus sadar bahwa setiap orang yang berumah tangga itu menderita. Gak selamanya mereka bahagia dan hidupnya lancar terus. Ada yang diuji dengan masalah ekonomi, ada yang diuji dengan ketidakhadiran anak, ada yang diuji dengan suami yang melakukan kekerasan, dan masih banyak lagi. Mungkin Bunda melihat temannya atau yang mapan dan sangat perhatian dengan teman Bunda. Dan ternyata di balik itu semua suaminya banyak hutang Bun. Kemudian di lain kesempatan Bunda lihat temannya. Suami yang ganteng, anak-anaknya pada sehat, selalu ceria. Ternyata suami temannya tadi gak pernah memberikan nafkah bertahun-tahun. Semua kehidupan rumah tangga mengalami masalah, tapi dengan kadar penderitaan yang berbeda-beda. Gak berarti Bunda di sini lebih menderita karena diselingkuhi. Masih banyak di luar sana pasutri yang lebih menderita lagi. Sehingga kesempatan di uji ini bisa menjadi momen bagi kita untuk memahami bahwa inilah ujian yang Tuhan berikan kepada kita, dan memahami bahwa Tuhanlah yang maha membolak-balikan hati dan perasaan makhluknya.
Ketika Bunda menerapkan 3 mindset atau 3 pola pikir ini, pasti Bunda akan lebih ikhlas dan pasrah. Kita para istri juga manusia, Bun. Kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin, tapi hasilnya tetap kita pasrahkan pada Yang Maha Kuasa. Jangan beranggapan dengan mindset ini Bunda jadi ngebiarin suami ya. Bunda tetap perlu berikhtiar jika memang ingin bertahan dan mengembalikan cinta suami. Jika pada akhirnya suami tetap enggan bersama kita lagi, maka kekecewaan, kemarahan, atau patah hati yang kita rasakan tidak akan parah banget. Karena kita sudah menguasai ketenangan batin yang membuat kita cepat bangkit. Nah, ketenangan batin inilah yang akan membuat tindakan serta ucapan Bunda terarah dan mungkin bisa membuat suami pelan-pelan kembali bersimpati. Selamat praktek dan semoga berhasil ya Bun. Jika Bunda sudah berusaha semaksimal mungkin tapi belum ada perubahan, Bunda bisa hubungi saya di 0811 29 333 59 untuk saya bantu berikan solusi dan langkah apa yang harus Ibu lakukan ke depannya. Karena kebahagiaan batin Ibu itu berharga.